Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Atailah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi aktivitas bisnis dengan menggunakan bisnis model kanvas. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan materi bisnis model kanvas dan memberikan gambaran singkat mengenai materi tersebut. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami dengan baik dan bisa berguna untuk kita semua. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari bisnis model kanvas atau bisa disingkat juga sebagai BMC. Bisnis model kanvas adalah alat atau kerangka sederhana yang dipakai untuk menggambarkan dan menganalisis model bisnis secara keseluruhan dalam satu tampilan. Dengan BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang lebar. Nah, bisnis model kanvas ini terbagi menjadi 9 elemen utama. Yang pertama yaitu ada customer segments, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channels, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue streams, yang keenam ada key research, yang ketujuh ada key activities, yang kedelapan ada key partners, dan yang kesembilan atau terakhir adalah cost structure. Nah, aktivitas bisnis di sini yang saya akan presentasikan yaitu mengenai studi kasus coffee shop kekinian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh aktivitas bisnis yaitu bisnis coffee shop dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC. Bisnis model kanvas ini digunakan untuk melihat gambaran bisnis secara menyeluruh mulai dari target pelanggan sampai biaya yang dikeluarkan. Berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu 9 elemen utama bisnis model kanvas yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada customer segments. Customer segments adalah kelompok pelanggan yang menjadi target utama bisnis. Dalam bisnis coffee shop ini, target pasarnya adalah yang pertama mahasiswa, pekerja muda, komunitas atau anak muda yang suka nongkrong. Kelompok ini dipilih karena mereka punya kebiasaan minum kopi, suka tempat nyaman, dan sering menghabiskan waktu di luar rumah. Yang kedua ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai atau keunggulan yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Coffee shop ini menawarkan harga kopi yang masih terjangkau untuk mahasiswa, tempat yang nyaman untuk nongkrong, nugas, atau meeting santai. Yang ketiga ada fasilitas pendukung seperti wifi gratis dan colokan untuk tempat cas. Nilai ini membuat pelanggan merasa coffee shop ini bukan cuma tempat minum kopi, tapi juga tempat beraktivitas. Yang ketiga ada channels. Channels adalah cara bisnis menyampaikan produk atau jasanya ke pelanggan. Saluran yang digunakan antara lain media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk promosi. Yang kedua juga ada aplikasi online delivery seperti GoFood dan GrabFood. Dan yang ketiga ada penjualan langsung di toko. Dengan channels ini, bisnis bisa menjangkau pelanggan baik secara online maupun offline. Berikutnya ada customer relationship. Customer relationship ini menjelaskan cara bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Cara yang dilakukan coffee shop ini yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan yang ramah, baik. Yang kedua ada mengadakan promo khusus mahasiswa. Dan yang ketiga ada sistem member atau diskon untuk pelanggan tetap. Tujuannya supaya pelanggan merasa nyaman dan mau datang kembali ke coffee shop tersebut. Next ada revenue streams. Revenue streams ini adalah sumber pendapatan bisnis. Pendapatan coffee shop ini berasal dari penjualan minuman kopi dan non-kopi, penjualan snack atau makanan ringan atau bisa disebut juga sebagai mixed platter. Dan yang ketiga ada kegiatan tambahan seperti event kecil atau kerja sama komunitas. Dengan beberapa sumber pendapatan, bisnis tidak bergantung pada satu pemasukan saja. Lanjut lagi ada key research. Key research adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis bisa tetap berjalan. Dalam bisnis coffee shop, key research antara lain yaitu ada barista yang terampil, mesin kopi dan peralatan pendukung, tempat usaha, brand, dan media sosial. Tanpa sumber daya ini, bisnis tidak bisa beroperasi dengan baik.
Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah aktivitas utama yang dilakukan dalam menjalankan bisnis. Aktivitas utamanya meliputi meracik dan menyajikan kopi, melayani pelanggan, melakukan promosi di media sosial, menjaga kualitas produk dan pelayanan. Aktivitas ini dilakukan setiap hari agar bisnis tetap berjalan dengan baik. Next ada key partners. Key partners adalah pihak yang bekerja sama dengan bisnis. Dalam coffee shop ini, partner yang terlibat yaitu supplier biji kopi, supplier bahan makanan, platform aplikasi online delivery. Kerjasama ini membantu bisnis berjalan lebih efisien dan stabil. Yang terakhir ada cost structure. Cost structure adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Biaya yang dikeluarkan antara lain biaya sewa tempat, gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya listrik, air, dan internet. Dengan mengetahui cost structure, pemilik bisnis bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari contoh bisnis coffee shop ini dapat disimpulkan bahwa bisnis model kanvas membantu melihat dan memahami bisnis secara sederhana, jelas, dan terstruktur. Dengan BMC ini, kita semua bisa memahami bagaimana sebuah bisnis dijalankan tanpa harus menggunakan penjelasan yang terlalu rumit. Selain itu, penerapan bisnis model kanvas ini pada bisnis coffee shop menunjukkan bahwa perencanaan bisnis yang baik tidak hanya berfokus pada produk saja, tetapi juga pada siapa target pasarnya, bagaimana cara menjangkau pelanggan, serta bagaimana menjaga keberlangsungan bisnis tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan stabil terus-menerus. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai materi aktivitas bisnis coffee shop kekinian dengan menggunakan bisnis model kanvas. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah perbuatan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa. Dan semoga materi yang saya paparkan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.